Shalom saudara-saudara semua, bertemu kembali di dalam persekutuan Dewasa Muda malam ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau menjaga dan memelihara hidup kami setiap hari. Engkau memenuhi semua kebutuhan kami. Saat ini kami masih bisa mengikuti persekutuan Dewasa Muda pada malam ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua adalah anugerah yang begitu besar yang boleh kami terima dari Engkau. Tuhan, siapkan hati kami untuk bisa menerima firman-Mu, dan biarlah nantinya kiranya puji-pujian kami juga boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa dan berserah. Amin. Begitu banyak godaan dan tantangan dalam hidup kita ini. Dan kita juga tidak bisa memilih kapan badai datang dalam hidup kita. Tapi kita bisa memilih kepada siapa kita bersandar saat badai itu datang. Tuhan, Engkau adalah perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Tuhan, aku sadar tak semua yang aku ingini dalam hidup ini dapat kumiliki. Tapi aku percaya Tuhan, rancangan-Mu dalam hidupku pasti adalah yang terbaik. Tuntun langkahku Tuhan untuk tetap bersandar hanya pada-Mu. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Berikut adalah persembahan pujian dan akan dilanjutkan oleh firman Tuhan.
Shalom saudaraku yang terkasih. Baik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau dengan segala rendah hati. Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah, dan kami sadar kami selalu butuh akan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam hidup ini, menjadi petunjuk dalam hidup kami, dan juga bagaimana kami bisa mengatasi problema-problema kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mohon Engkau berbicara kepada setiap kami. Pakailah hamba-hambamu untuk jadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami doa. Amin. Saudara yang terkasih, tema khotbah kita hari ini adalah bagaimana mengelola konflik yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita ini adalah makhluk sosial, ya. Nah, di dalam pergaulan, di dalam kehidupan berkomunitas, kita tidak luput daripada kesalahpahaman, ya. Kita dari kesalahpahaman itu mungkin akan timbul konflik di antara kita, saudaraku. Ya, dan saya akan memulai dengan satu kutipan yang berbunyi demikian. We fight not because we truly disagree, but rather because we fail to understand one another. Terjemahannya adalah kita ini bertengkar, kita ini berkonflik, saudaraku. Bukan karena kita tidak sungguh-sungguh tidak sepaham, ya. Bukan karena kita sungguh-sungguh tidak sepaham, maafkan. Tetapi lebih sering karena kita gagal untuk mengerti satu sama lain, ya. Saya berkonflik dengan saudara, kalau diteliti ternyata mestinya saya sepaham dengan saudara, tetapi karena saya tidak mengerti atau kurang mengerti, maka kita timbul konflik, ya. Nah, akar permasalahan konflik itu bisa datang dari hal-hal yang prinsip maupun hal-hal yang kadang-kadang paling sepele, ya, yang sepele aja, yang kecil saja. Nah, kita semua bisa berselisih dan kita semua punya potensi untuk bertengkar satu dengan yang lain. Kita punya potensi, saudaraku. Saudara dan saya termasuk anak-anak Tuhan punya potensi untuk bertengkar satu dengan yang lain. Apa yang menyebabkan konflik, saudaraku? Ya, ada beberapa yang akan saya sebutkan di sini. Tentu tadi adalah kesalahpahaman, ya, menimbulkan konflik. Yang kedua adalah karena ada kebohongan, maka timbul konflik, ya. Yang ketiga karena ada kata-kata atau perlakuan yang kasar, maka muncullah konflik di antara kita. Yang keempat karena kata-kata atau sikap kita yang merendahkan. Kalau tadi kata-kata kasar, sekarang kata yang sikap yang merendahkan, ya. Berikutnya adalah kata-kata sinis, ya, atau kata-kata ejekan. Itu juga bisa menimbulkan konflik, bukan? Ya. Berikutnya juga kata-kata atau sikap yang tidak sopan, ya, tidak etis, khususnya kepada orang tua, ya, yang lebih tua dari kita berkata-kata tidak sopan. Atau konflik muncul karena saya atau saudara yang ingkar janji, ya. Karena saya ingkar janji atau saudara ingkar janji, maka timbullah konflik di antara kita. Wow, yang berikutnya karena pengkhianatan. Ini sangat menyakitkan, saudaraku, ya. Kalau ada pengkhianatan di antara kita, itu sangat menyakitkan. Dan tentunya karena ada perbedaan pendapat, ya. Dan masing-masing tidak mau mengalah, maka muncullah konflik. Yang berikutnya karena ada persaingan di antara kita, ya, dan seterusnya, saudaraku. Ya. Konflik bisa terjadi di mana saja, di tempat kerja saudara, ya, di rumah, bahkan mungkin sering terjadi konflik, bahkan di gereja bisa terjadi konflik. Oh, sangat bisa, saudaraku, ya. Nah, perhatikan, saudaraku, jangan berkecil hati kalau mungkin kita pernah berkonflik satu dengan yang lain. Karena apa? Kualitas hidup kita tidak ditentukan ada atau tidak adanya konflik pada diri kita atau diri kita masing-masing, ya. Tetapi pada bagaimana kita merespon konflik itu. Apakah kita merespon dengan positif atau merespon dengan negatif, ya. Sekali lagi, kualitas hidup saudara dan saya tidak ditentukan ada atau tidak adanya konflik, ya. Tetapi bagaimana kita merespon konflik itu. Apakah engkau respon dengan positif
atau negatif. Jika engkau responnya negatif, maka konflik akan mengakibatkan hal-hal yang negatif. Jika respon saudara positif, maka konflik akan membawa pada kemajuan justru dan kebaikan kita bersama. Yaitu menjadi satu pembentukan karakter kita masing-masing. Kita melalui konflik juga bisa mengerti untuk membuang yang buruk dan mengganti dengan yang baik. Nah, saudaraku, bagaimana kita mengelola konflik yang sesuai dengan firman Tuhan? Nah, malam ini kita bersyukur, saya tidak sendiri, ya. Ada senior saya, yaitu penginjil Andreas Kristandi dari Yayasan Christophorus Semarang. Beliau akan membantu menjelaskan, ya, yang lebih jelas bagaimana mengatasi konflik atau mengelola konflik yang sesuai dengan firman Tuhan. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada senior saya, Bapak Penginjil Andreas Kristandi. Silakan, Pak. Shalom. Tema kita saat ini adalah bagaimana mengelola konflik di tengah pandemi. Tema ini sangat menarik dan relevan. Saya akan membacakan satu laporan di medsos sebagai berikut. Menurut beberapa sumber di media online, tingkat perceraian pasangan suami istri di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, cenderung meningkat selama pandemi COVID-19. Salah satunya adalah di daerah Jakarta dan Bekasi. Menurut Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sejak awal pandemi ini mewabah di Indonesia, yaitu mulai bulan Maret 2020, pihak pengadilan sudah menerima 600 gugatan perceraian. Padahal pada tahun 2020, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menangani 1.693 kasus perceraian. Itu berarti per bulan ada 140 kasus yang diproses. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab perceraian. Hal ini meliputi perselisihan, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, dan faktor lainnya. Demikian dilaporkan oleh saudara Christian. Saya katakan relevan dan menarik, apalagi diawali dengan istilah mengelola. Saya senang dengan istilah ini karena mengelola itu berarti apa? Bahwa konflik itu ada di dalam dan di sekitar kita, khususnya di antara suami istri dan keluarga rumah tangga kita. Tidak bisa kita lari, tidak bisa kita hindari. Ada yang ekstrim sampai bunuh diri, sampai bercerai. Oleh karena itu, perlu kita belajar bagaimana mengelola konflik yang ada ini. Izinkan saya memakai buku yang sudah saya tulis. Judulnya adalah Komunikasi dalam Keluarga Kristen, dan konflik adalah bab-bab terakhir dalam buku ini. Maka saya akan menggunakan sebagai dasar daripada ceramah ini. Menurut Kamus Webster, konflik adalah ketidakcocokan ketegangan emosi yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya dorongan-dorongan dan kebutuhan batiniah. Kemudian Derek Law mengatakan konflik adalah alami, normal, dan netral. Bahkan kadang-kadang bisa menyenangkan. Memang itu bisa berakhir dengan hancur-hancuran, tetapi tidak harus demikian. Konflik bisa baik atau buruk, benar atau salah. Sederhananya, konflik adalah bagaimana kita memandang, mendekati, dan menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Inilah konflik yang dijelaskan oleh Derek Law dan didefinisikan oleh Webster. Jadi kata kuncinya adalah perbedaan dan ketidakcocokan. Ada 5 kemungkinan menghadapi konflik. 5 kemungkinan ini, yang pertama adalah melihat adanya konflik yang sedang terjadi, tetapi kemudian mengundurkan diri karena menganggap konflik itu terlalu besar untuk dihadapinya. Kita lihat di sini, tanda panah ini adalah sikap. Sedangkan konflik ada di depannya, kemudian ia menghindar. Artinya apa?
sadar ada konflik yang sedang terjadi, tapi kemudian melihat itu mengundurkan diri. Karena apa? Menganggap bahwa konflik itu terlalu besar untuk dihadapinya. Sikap yang kedua sebaliknya, menganggap konflik itu terlalu kecil dan nanti akan selesai dengan sendirinya. Tetapi ini akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak juga. Nah, kemudian yang ketiga, menemukan adanya konflik yang sedang terjadi, tetapi hanya membicarakannya, mendiskusikannya dengan cara apa? Mengomel, kemudian melewatinya. Ini tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, membuat berita-berita sampingan tentang konflik tersebut kepada orang-orang lain yang justru menimbulkan masalah yang baru dan makin memperluas. Nah, ini kita lihat ada orang-orang yang tipenya seperti ini. Tidak menghadapi dengan benar, dengan baik, tetapi malah menyebar gosip, menyebar berita-berita sampingan tentang konflik tersebut yang justru menimbulkan masalah baru dan makin tersebar konflik ini. Maka bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar, dan ini yang Kristiani, adalah menghadapi konflik apa adanya dan terus berusaha mendekatinya untuk mengenal inti masalahnya. Selanjutnya bukan hanya mencari jalan keluar atau the way out, karena itu bisa berarti keluar menghindari masalah dan itu berarti tidak bertanggung jawab. Yang benar adalah mencari terobosan atau the way through, yaitu jalan tembus, terobosan untuk menyelesaikannya. Inilah sikap yang benar dan Kristiani. Bagaimana cara menyelesaikan konflik ini? Dari buku yang saya tulis ini ada cara-cara, tapi didasari oleh firman Tuhan lebih dahulu, yaitu Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan menjauhi konflik dengan tutup mulut, melainkan menyatakan secara lisan, tentunya dengan cara-cara komunikatif yang sudah kami beritahukan atau ceramahkan sebelumnya. Seranglah inti masalahnya, jangan menyerang pribadi orangnya. Nah, inilah yang seringkali kalau terjadi dalam debat, kalau merasa kalah atau ingin mengalahkan, lalu menyerang pribadinya dan bukan yang diserang masalahnya. Dengan berkata, dasar bodoh, kamu selalu begitu. Karena orangnya adalah kekasih kita, bukan? Seperti firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Salah satu ayat yang saya gemari adalah Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita lihat di sini ayat ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu mau menerima kita yang bertobat apa adanya. Tidak menunggu kita baik dulu, sempurna dulu baru diterima. Allah menerima, bahkan menunjukkan kasih-Nya. Kristus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Jangan menghakimi mitra dengan berkata, kamu yang salah, kamu yang harus mengalah. Nah, inilah yang seringkali kita terlalu to the point, menyalahkan orang lain, tetapi tidak mengakui kesalahannya sendiri. Jangan dikuasai oleh emosi kasus-kasus sebelumnya ABCD. Pernah saudara kaget, baru ngomong 1-2 kalimat saja dia sudah marah luar biasa. Ternyata apa? Itu karena kalau istilah Stephen Covey itu emotional deposit. Jadi sudah ada tabungan emosi yang buruk sebelumnya. Sakit hati, dendam, tersinggung, ngambek, mangkel, ya. ABCD. Karena itu kolektif, akumulatif,
belum diselesaikan sehingga bisa muncul demikian. Itulah yang disebut emotional deposit. Batasilah kasus ini dulu. Nah, emotional deposit ini sangat penting untuk kita pelajari dan praktekkan, yaitu tabungan emosi. Kalau emosi buruk juga bisa kita tabung dan akhirnya meledak, maka mari kita balik. Kita tabung emosi yang positif, emosi yang baik. Apa itu? Ya misalnya mengucapkan maaf, mengucapkan terima kasih, membantu kerja bakti bersama. Ya kalau istri masakannya enak ya dipujilah, cocok, enak. Atau kalau bangun pagi bersama-sama menata spray, kemudian bersama-sama selesai makan mencuci piring. Nah, hal-hal seperti ini merupakan satu emotional deposit yang positif. Sehingga ada masalah pun lebih gampang untuk diungkapkan, minta maaf pun dan mengucapkan terima kasih pun akan dengan mudah. Bicara bukan dengan nada tinggi dan menaikkan volume. Jangan pula melebih-lebihkan data dan fakta. Sebaliknya fokus pada intinya saja. Nah, kadang-kadang kita menjadi bias ya, karena emosi kemudian menambah kata-kata yang lebih buruk daripada fakta yang sebenarnya. Jangan pindah pembicaraan di luar topik yang sedang didiskusikan. Hal ini tidak menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah yang baru lagi dan tidak bersifat kesatria. Ya, kadang terjadi ya, orang lagi ngomong ini kemudian disela, dan itu topik yang belum tentu relevan, topik yang lain atau mengingat masalah yang lain. Ini tidak menyelesaikan. Harus fokus kepada topik yang sedang dibicarakan. Kemudian jangan hanya mengkritik, tetapi memberi alternatif lain yang menurut Anda benar dan baik. Kalau tidak, itu merupakan kritik yang destruktif dan bukan yang konstruktif. Nah, kemudian ungkapkan perasaan hanya dengan kata-kata, bukan dengan aksi sampai ngebrak pintu, ngebrak meja, banting piring. Ya nanti kalau perabotnya rusak, pecah, yang akhirnya ganti ya uang kita sendiri, bukan? Untuk apa? Apalagi sampai berkompensasi, memukul binatang, memukul anak, merusak mobil dan sebagainya. Rugi sendiri. Ungkapkanlah perasaan dengan kata-kata. Tidak harus memukul atau menampar. Ingatlah firman Tuhan ini, khususnya kepada suami. Mungkin ini ayat mas yang perlu dicatat oleh istri-istri. Kolose 3 ayat 19 berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Demikian pula 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Pernahkah suami berpikir, mengapa rezeki saya seret? Mengapa berkatnya kurang? Padahal saya sudah bekerja banting tulang seperti ini. Mungkin salah satu sebabnya adalah kita sebagai suami mulai kurang hormat kepada istri. Tahukah saudara bahwa ada korelasi antara bisnis, antara berkat juga dengan relasi kita suami istri? Jangan hanya banyak berbicara, tetapi berusahalah untuk mengembangkan saling pengertian. Memaklumi, mengerti, itu lebih baik daripada berbicara. Berusaha untuk mengerti lebih daripada menuntut untuk dimengerti. Ya, ini ada doa yang bagus dari Francis Assisi. Dia mengajarkan kita untuk berdoa, Tuhan, biarlah aku lebih berusaha mengerti daripada dimengerti. Bertindaklah bukan sebagai lawan, tetapi sebagai kawan, satu tim yang bersama-sama menyelesaikan satu proyek yang namanya proyek konflik ini. Dan jangan lupa, libatkanlah Tuhan di dalam doa. Ya, inilah
hal-hal yang penting untuk kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan memberkati. Seberat apapun masalah di dalam hidup kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena menyerah dan putus asa bukanlah jawaban. Selama masih bernafas, masih ada mukjizat. Tuhan sanggup memulihkan. Saat ini, mari kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Berikan yang terbaik yang saudara miliki melalui rekening di bawah ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk doa persembahan. Tuhan, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa meresponi kasih-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah persembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Pakai hidup kami juga Tuhan, boleh menjadi persembahan yang hidup, yang boleh Engkau gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berdoa dan berserah. Amin. Saat ini adalah pengumuman, tapi sebelumnya kami mau mengucap terima kasih kepada Evangelis Andreas Kristandi untuk firman-Nya hari ini. Dan untuk persada berikutnya adalah pada tanggal 12 Desember. Jadi harap teman-teman tetap mengikuti persekutuan persada kita. Selanjutnya adalah doa berkat dari Pendeta Iwan. Saudaraku yang ada di sini, silakan bangkit berdiri. Demikian juga dengan saudara yang mengikuti persekutuan secara online di rumah masing-masing, dipersilahkan bangkit berdiri. Sekarang bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepada setiap orang mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.